Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat keimanan dan keislaman kita yang dengannya alhamdulillah kita dimudahkan beribadah kepada Allah, nikmat kehidupan dan nikmat sehat yang dengannya kita bisa melakukan banyak kebaikan, nikmat kita masih dibersamakan dengan orang-orang yang saleh, duduk bersama orang-orang yang baik, yang dengannya mudah-mudahan Allah jadikan duduknya kita bukan sekedar di dunia, tapi mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Dan di antara nikmat juga yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu jamaah adalah sebuah kenikmatan. Tentunya bagi orang-orang yang betul-betul tahu tentang faedah besar akan ilmu. Dan sesungguhnya banyak sekali ya faedah ketika seseorang itu duduk di majelis ilmu. Di antaranya orang yang duduk di majelis ilmu itu akan mendapatkan 4 hal. Sebagaimana hadis ini dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim sering disampaikan. Ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Kemudian mereka itu berkumpul, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca, mempelajari kitab Allah. Kemudian kata Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah. Ini yang pertama, orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan diturunkan ketenangan kehidupan. Di tengah-tengah sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, banyak orang yang mencari ketenangan. Tapi Islam telah memberikan rumus yang sederhana. Orang kalau mau tenang hidupnya, sering-sering duduk di majelis ilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan diberikan oleh Allah ketenangan, terutama ketenangan dalam hatinya. Karena di majelis ilmu itu selalu dibacakan ayat-ayat Allah. Selalu dibacakan nasihat-nasihat hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga rasa-rasanya di antara ciri dari orang beriman yaitu apa? Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Justru orang yang beriman itu yang dibacakan ayat-ayat Allah
dia bergetar. Disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Ketenangannya itu Allah limpahkan kepadanya. Maka betul kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, orang yang duduk di majelis ilmu dalam hadis ini diliputi kasih sayang Allah, rahmat Allah. Sedangkan kita tahu Bapak Ibu, di dunia ini yang salah satu yang sering kita cari adalah rahmat Allah. Ya, kasih sayang Allah meliputi kehidupan kita. Kemudian kata Nabi SAW yang ketiga, orang yang duduk di majelis ilmu itu akan selalu ditemani oleh para malaikat. Wahaffathumul malaikah. Malaikat itu turun di majelis ilmu sampai mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, bahkan sampai mereka mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang yang duduk di majelis ilmu itu ketika nanti majelis ilmu selesai, maka para malaikat yang hadir kemudian kembali lagi kepada Allah, kemudian mereka menyebutkan nama-nama kita yang hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau mengetahui benar faedah besar akan duduk di majelis ilmu, pasti dia tidak akan pernah tinggalkan itu majelis ilmu. Ya. Oleh karena itu di antara nikmat yang agung yang wajib kita syukuri adalah kita masih diberikan kemudahan duduk belajar. Saya dengan Bapak Ibu sekalian belajar tentang agama kita ini, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang hadis, belajar tentang semua yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya di dalam ad-din, di dalam agama yang mulia ini. Maka semua kita, saya dengan Bapak Ibu sekalian itu sama. Statusnya sampai detik ini masih thalibul ilmi. Masih seorang penuntut ilmu. Ya. Ketika Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya oleh murid-muridnya, sampai kapan wahai imam kita begini duduk di majelis ilmu seperti ini? Apa jawaban Al-Imam? Sampai kematian menjemput kita. Jadi hakikatnya kita juga di atas dunia ini seorang penuntut ilmu yang haus akan ilmu agama. Tentu yang kita maksudkan di sini ilmu agama. Ya, ilmu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau. Senantiasa kita adalah penuntut ilmu. Oleh karena itu hendaklah kita jaga nih nikmat karunia sebagai seorang penuntut ilmu. Dan pada pagi hari ini kita ingin menyampaikan nasihat-nasihat para ulama kita berkaitan dengan seorang penuntut ilmu. Nasihat yang agung, nasihat emas yang harus menjadi renungan bagi kita bersama. Karena kita semuanya ini adalah penuntut ilmu. Dan sekali lagi, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah faridah. Dia bukan nafilah. Bukan nafilah. Perkara yang bahkan mustahabbah. Enggak. Tapi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Maka orang kalau masih diberikan nikmat, punya kesempatan, punya kesehatan, ya, enggak ada uzur sama sekali. Dia tahu ada majelis ilmu. Kemudian dia hindari, maka dia berdosa di hadapan Tuhannya. Ya, kecuali kalau ada uzur. Ya, kenapa demikian? Karena Nabi tadi mengatakan dia wajib hukumnya sebagaimana sholat. Ya, dan ibadah kalau ditegakkan tanpa ilmu, ya, dia akan menjadi ibadah yang Yang mardud, tertolak. Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita di setiap pagi hari kita, jadi setiap pagi Bapak Ibu, yang diajarkan doanya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Sebelum wa rizqan thayyibah dan juga sebelum wa amalan mutaqabbala. Yang disebutkan oleh Nabi pertama adalah kita mohon ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Bahkan sebelum
sebelum rizki yang berkah, dan sebelum amalan yang diterima. Kenapa demikian? Karena kata para ulama hadis, bagaimana mungkin seseorang bisa mencari rizki yang berkah itu kalau dia tidak tegakkan di atas ilmu. Ya. Dan bagaimana mungkin amalan itu diterima kalau dia lakukan tanpa ilmu. Maka ilmu, sekali lagi, fondasi dasar seseorang itu beragama. Dan agama kita, seringkali kita sampaikan, agama kita al-Islam ini tegak di atasnya ilmu. Bukan seperti yang lain. Ya, yang hanya sekedar mengikuti pendeta-pendeta mereka, mengikuti rahib-rahib mereka. Bahkan apa yang dikatakan oleh pendeta diikuti tanpa ditanya. Bahkan para pendetanya menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka ikuti. Itu yang pernah datang Adi bin Hatim, seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami enggak menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kemudian Nabi bertanya, apakah yang selalu dikatakan oleh pendeta kalian diikuti? Iya, nah itulah menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Ya. Ada juga banyak orang yang beragama karena apa? Tradisi nenek moyang mereka. Tapi Islam datang dengan dalil, dengan ilmu. Maka agama ini tegak, wajib di atas ilmu. Qul hadhihi sabili. Dalam surah yang ke-12 ayat yang ke-108 Allah katakan, katakanlah ya Muhammad, jelaskanlah kepada manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Kata Allah SWT, inilah jalanku. Ya, ad'u ilallah, aku mengajak kalian ke jalan Allah ala basiratin, di atas ilmu. Jadi agama ini tegak di atas apa? Ilmu. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi nenek moyang, tidak. Tapi agama ini dari Allah. Allah telah menjelaskan ilmunya di dalam ini, di dalam Al-Quran, dan Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Maka kita beragama harus dengan apa? Dengan ilmu. Nah, jangan sampai kemudian kita tegakkan agama ini karena ya memang dari dulu Ustadz begini, enggak, tapi karena ada ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang tidak datang ilmunya tentangnya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka penting nih kita ingatkan nih beberapa nasihat-nasihat bagi kita, bagi saya, Bapak Ibu sekalian, yaitu bagi seorang penuntut ilmu, agar ilmunya betul-betul tadi sesuai dengan sabda Nabi, ilmu yang apa? Nafi'. Artinya ilmu yang apa? Bermanfaat. Ya. Ada nasihat yang pertama, ya. Seorang penuntut ilmu itu dia wajib menjaga ketakwaannya kepada Allah. Ya. Kalau seorang penuntut ilmu ingin ilmunya itu bermanfaat, jaga tuh ketakwaannya. Ya. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, itu mutlak. Enggak bisa ditawar. Ya. Artinya bertakwa kepada Allah, seorang penuntut ilmu itu banyak, dia wajib menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menjaga apa? Ibadah-ibadahnya. Seorang penuntut ilmu, dia wajib dia beribadah kepada Allah dengan benar. Dia wajib tadi menjaga makanan minumnya dari perkara-perkara yang haram. Jangan sampai ilmunya tidak berkah gara-gara dia enggak memperhatikan makan minumnya. Ya. Masih ingat kisah yang umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah SAW yang dikisahkan oleh Nabi SAW? Ada orang yang kata Nabi, yutilus safar. Dia ini panjang perjalanannya, menempuh perjalanan yang jauh. Udah pernah dengar kan hadis ini? Sudah apa belum? Kalau sudah nggak usah diceritakan lagi. Kemudian apa? Aghbaro wa asbaro.
mukanya berdebu, rambutnya itu kusut karena saking panjangnya itu perjalanan. Kemudian rafa'a yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya sambil dia mengatakan kata Nabi, ya Rabb, wahai ya Allah, wahai ya Allah. Ini orang minimal 3 syarat doa dikabulkan. Udah pasti dikabulkan. 1, tadi dia musafir. Makanya orang yang safar harusnya sering-sering apa? Iya, jangan ngobrol. Orang yang safar jangan justru apa? Ngobrol yang ngalor ngidul kalau orang bilang dulu. Nggak ada faedahnya. Kalau bisa orang safar tuh banyak berdoa. Di keretanya dia berdoa. Karena orang yang safar doanya mustajab. Salah satu da'awat la turad. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya adalah doanya apa? Doaul musafir. Doa orang yang sedang apa? Dalam perjalanan. Ini orang sudah memenuhi syarat doanya dikabulkan. Dia musafir. Kemudian yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya, dan di antara syarat doa itu dikabulkan, adabnya adalah dia mengangkat apa? Kedua tangan. Makanya kita kalau doa itu kita angkat tangan kita. Ya. Walaupun dalam hadis riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pun mengajarkan ya mengangkat kedua tangan sejajar dengan apa? Sejajar dengan dada kita. Ya, entah itu wajah kita menghadap kepada telapak tangan, atau kemudian telapak tangan kita menghadap ke langit, atau kemudian punggung kita menghadap ke kiblat. 3-tiganya sahih. Nah, kita mau berdoa seperti ini, atau mau doa seperti ini, atau kita menghadap muka kita ke telapak tangan. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi mengangkat tangan. Jangan berdoa nggak sopan terhadap Tuhannya. Ya Allah Rabbana atina, ya tangannya begitu aja, ya kan? Ini nggak sopan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia sopannya apa? Dia betul-betul menunduk, tawadu, angkat tangannya. Ini orang syarat yang kedua terpenuhi, Pak. Syarat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dia terpenuhi, yaitu dia memanggil Allah dengan nama-namanya yang terbaik. Ya Rabb, ya Rabb. Sebab apa? Di antara syarat doa dikabulkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walillahil asmaul husna. Allah memiliki al-asma al-husna, nama-namanya yang baik. Fad'uhu biha. Kalau berdoa, mintalah dengan menyebut nama Allah itu. Ya Jabbar, ya Qahhar. Kan gitu kan? Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Razzaq. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu membuat doa kita cepat dikabulkan, Pak. Ya, jadi jangan lupa kita menyebut nama-nama Allah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama-nama apa saja yang datang kepada kita dari al-asmaul husna, panggil Allah dengan nama-nama itu. Karena Rabb kita memiliki nama apa yang banyak, ya. Dalam hadis Bukhari 99 nama, panggil tuh. Ya. Dan kata para ulama disesuaikan dengan apa? Kebutuhan doa kita. Kalau kita lagi butuh rizki, ya Razzaq, kan gitu kan? Urzuqna, wahai zat yang memberikan rizki, berikan rizki kepadaku. Kan gitu. Ya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya wahai zat yang memiliki kemuliaan, keagungan. Kan gitu kan? Muliakanlah kami misalkan. Ini orang tiga syarat doa udah dikabulkan sebenarnya. Tapi apa kata Nabi SAW? Tapi sayangnya Bapak Ibu, wa mat'amuhu haram. Sayangnya orang ini kalau makan nggak peduli dia, memperhatikan ini halal atau haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya pun dari yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya itu dari sesuatu yang apa? Yang haram. Maka kata Nabi SAW, bagaimana doanya dikabulkan? Maka seorang penuntut ilmu wajib nih bertakwa kepada Allah, menjaga makanan dan minumnya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Bahkan kata Allah SWT, hendaklah manusia itu memperhatikan apa? Ta'am, makanannya. Karena ternyata makanan minuman itu berpengaruh pada amal soleh kita. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah mengingatkan tuh,
Kulu minat thayyibati. Ayat berikutnya apa? Pernah dengar? Kulu minat thayyibat. Wahai orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal. Kemudian apa? Wa'malu sholiha. Dan beramallah yang soleh. Kaitannya erat tuh. Lihat ayat kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Ketika Allah menyuruh kita kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, yang halal, wa'malu sholiha, dan beramallah soleh. Artinya orang itu tanyakan pada dirinya, kalau kemudian dimudahkan oleh Allah beramal soleh, pasti lihat kaitannya dengan makanan minumannya. Tapi sama, tanyakan juga sama orang yang malas beribadah, lihat makanan dan minumannya. Orang yang kadang suka malas sholat berjamaah, lihat coba makanan minumannya. Orang yang malas duha, orang yang malas tahajud, lihat coba makanan dan minumannya. Apalagi kita hidup di zaman yang Masya Allah fitnahnya luar biasa. Ya, kan gitu kan? Nggak memperhatikan makanannya halal atau enggak, minumannya sebodoh teing lah kalau orang Sunda bilang mah. Betul apa enggak sih? Yang Sunda siapa di sini? Betul ya kan? Kalau orang Jawa bilang apa? Masa bodoh, orang Jawa bilang apa? Sakarepmu lah ya. Ini bapak-bapaknya nggak Jawa ngomong, bapak-bapak nggak Jawa nggak Sunda apa ya? Oh Aceh ya kan? Kayaknya wajah-wajahnya ada yang Padang nih, betul ya? Ini kayaknya Padang Pak ya? Oh udah kelihatan ya. Ini juga anak muda Padang nih, benar nggak? Oh bukan, salah berarti Ustaz ya. Hah? Ya. Kadang orang nggak memperhatikan, Ustadz di zaman sekarang nyari yang apa? Yang haram aja susah, apalagi ya. Ini orang disesatkan oleh syaitan nih Pak, yang begini nih. Ini kalimat-kalimat menyesatkan nih. Yang haram aja susah Ustaz, apalagi yang halal. Demi Allah, di dalam Al-Quran, Allah berbicara yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram paling sedikit Pak. Hamar haram, daging babi, daging anjing haram, betul kan? Kemudian riba, yang haram itu dikit, yang halal lebih banyak. Harusnya kita berpikir bahwasanya apa? Allah menyediakan di alam ini lebih banyak yang apa? Yang halal daripada yang haram itu sedikit. Cuma kadang-kala manusia disesatkan oleh syaitannya. Lebih condong kepada yang haram, lebih condong kepada apa yang dilarang oleh Allah. Karena memang setan tugasnya begitu. Ya sudduna an sabilillah, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, padahal apa? Kebaikan lebih banyak, yang halal lebih banyak daripada sesuatu yang haram. Tapi kadang manusia tadi diingatkan oleh Allah, falyanzuril insanu ila ta'ami. Ya, anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kenapa manusia itu nggak memperhatikan makanannya, kata Allah? Ya, karena makanan ternyata berpengaruh kepada ibadahnya. Makanya kata Nabi dalam hadis sahih yang lainnya, kullu nabatin min sukhtin, setiap daging yang tumbuh dari kemurkaan, dari yang haram, fannaru aula bihima, neraka lah yang layak tempatnya. Na'udzubillah. Kalau orang nggak memperhatikan sesuatu yang kemudian menjadi kulitnya, dagingnya dari sesuatu yang haram, maka yang layak tempatnya nanti adalah neraka. Maka mari kita perhatikan makanan minumnya dalam rangka kita mewujudkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang bertakwa, seorang penuntut yang berilmu yang bertakwa juga, dia artinya menjaga tadi ibadahnya. Baik dalam kesendirian atau dalam banyak orang. Kalau kita banyak orang kayak seperti ini, tetap kita bertakwa, di sendirian kita pun kita bertakwa. Yang kira-kira yang paling berat yang mana Pak? Yang sendiri, betul. Ya, kalau yang beramai-ramai banyak, kayaknya ibadah mudah gitu kan. Tapi lihat ketika kita sendiri, ya gitu. Ya kalau sholat yang wajib insya Allah mudah gitu kan. Coba kalau yang sunnah, ya kan. Ya biasanya jarang. Nah tetap seorang penuntut ilmu, dia bertakwa kepada Allah dalam hal masalah ibadahnya. Dia tambah tuh dengan yang sunnah. Walaupun orang nggak ngelihat dia duha, walaupun orang nggak melihat dia tahajud,
Walaupun orang nggak melihat, dia sholat sunnah wudhu, ya, dan seterusnya. Begitu pula dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dia jaga tuh ketakwaannya kepada Allah. Kemudian seorang penuntut ilmu, dia bertakwa kepada Allah, dia jaga lisannya. Ya. Nah ini banyak nih orang yang kadangkala maaf, dia sering duduk di majelis ilmu tapi dia jaga dirinya, dia tidak jaga lisannya. Masih ingat hadis dalam riwayat Imam Bukhari, Pak, Bu? Ketika Nabi didatangi oleh beberapa orang, mereka mengatakan, ya Rasulullah, di kampung kami ada seorang imro'ah, seorang wanita yang dia kalau malam qiyamul lail, dia sholat malamnya Masya Allah. Yang kalau dia waktu di siangnya watasumu fi nahariha, dia waktu siangnya selalu berpuasa. Tapi ya Rasulullah, wanita ini lisannya itu jahil sama tetangga. Di mana dia ya Rasulullah kedudukannya? Apa kata Nabi SAW? Hiya finnar. Wanita ini di neraka. Ya, gara-gara lisan yang apa? Yang nggak terjaga. Nah, orang yang bertakwa dia menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW menggandengkan tuh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia menjaga lisannya, yang keluar dari mulutnya hanya perkataan yang apa? Yang baik aja, Pak. Kalau nggak bisa, auliyasmut, atau diam. Itu orang yang bertakwa, dia menjaga lisannya. Ini banyak orang yang merasa dia punya ilmu, ya, dia punya ilmu, tapi sayangnya dia nggak punya adab tentang lisannya. Ya, dia mencemooh orang, merendahkan orang, menggibahi orang, ya, meruntuhkan kehormatan orang di depannya maupun di belakang. Ini banyak nih. Padahal ayat-ayatnya mengingatkan kepada kita juga banyak. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dalam ayat yang lainnya, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan sebuah kalimat kecuali ada raqib, ada atid yang mencatat, ada yang mengawasi. Diingatkan selalu oleh Allah, lisan. Bahkan ketika Nabi menerangkan tentang apa? Arkanul Islam yang 5. Nabi menerangkan tentang apa namanya? Kebaikan-kebaikan seluruhnya kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat, dan pada hakikatnya kepada kita. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa kunci dari semua kebaikan yang barusan aku sebutkan? Kata Mu'adz, Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Nih di sini nih. Kunci dari kebaikan semuanya tuh, kunci dari sholatmu, zakatmu, haji umrohmu, birrul walidainmu, itu kuncinya di sini. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah, memang ada orang yang kemudian apa? Dijerembabkan apa? Seseorang ke dalam neraka gara-gara lisan. Kata Nabi SAW, thaqilat ka ummuk, wahai Mu'adz, celaka ibumu. Betapa banyak orang yang kemudian dijerembabkan apa? Ke neraka lewat lisannya itu. Gara-gara apa? Lisan. Dan berapa banyak kebaikan seorang itu batal gara-gara lisannya. Ya. Wah, ente mah jarang ya duduk di majelis ilmu. Kayak aneh dong. Nah, itu kan gitu. Kan gitu kan? Ya kalau soal tahajud sih kayaknya nggak dari tahun berapa. Ada kali 20 tahunan nggak pernah putus. Dia cerita. Tanpa sadar dia cerita begitu telah membatalkan apanya tuh? Amalnya. Oh kalau kurban saya ya jangan tanya lah. Dari kecil saya berkurban. Itu pun maaf nggak seperti ente kambing. Kalau saya sapi terus ya kan. Tuh dia tuh ngomong gitu. Lisan tuh. Walaupun kata pepatah memang lisan tak bertulang, tapi dia lebih tajam dari, ya gitu. Memang dia nggak bertulang dia. Tapi hati-hati, banyak orang yang membatalkan kebaikannya tanpa sadar dengan apa? Lisannya, Bapak Ibu. Ya. Makanya Allah SWT mengingatkan di salah satu ayatnya, di antara sekian banyaknya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya.
Wahai orang beriman, janganlah kalian la tubtilu, batalkan sedekah kalian. Kata Allah tuh dalam surah Al-Baqarah ini. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adza. Dengan menyebut-nyebut kebaikan dan juga apa? Adza itu menyakiti si penerima sedekah. Kalau kita mau sedekah aja, Pak. Gitu loh ya. Nggak perlu kemudian kita ingat-ingat kebaikan kita. Ya, datang orang mungkin mau minta bantuan kepada kita, kalau ada kita kasih bantuan. Kalau lagi ada harta. Tapi jangan sebelum ngasih bantuan sebentar. Seingat saya kayaknya baru 1 pekan yang lalu ya saya bantu kamu misalkan gitu. Nah ini bisa batal sedekah kita. Ya. Apalagi kalau kita mau sedekah sama orang kasih aja, nggak perlu kemudian menyakiti. Ya. Masih muda juga, kayaknya kuat gitu kan. Minta-minta misalkan. Kalau kita mau ngasih aja Pak. Nggak perlu kemudian dia direndahkan. Ya, nggak perlu. Kasih aja. Makanya dalam ayat sebelumnya Allah katakan masih di surat ini, Allah katakan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan pemaafan. Kalau memang lagi nggak ada, minta maaf, saya nggak bisa bantu nih. Udah cukup selesai. Kata Allah lebih baik itu. Perkataan yang baik dan juga apa? Pemaafan lebih baik daripada apa? Sedekah tapi diikuti dengan apa? Menyakiti si penerima. Lisan. Orang yang bertakwa dia menjaga betul lisannya, Pak. Ya. Jangan sampai kemudian maaf dia meruntuhkan kehormatan orang. Jangan, Pak. Ya, kalau bisa apa? Orang yang berbuat buruk sama kita udah didoakan aja lah. Kecuali kalau kita mau cari solusi, ya dengan menyebutkan keburukannya itu lain hal, ya. Tapi kalau kemudian nggak ada istilahnya faedah sama sekali, tapi dia udah berbuat buruk, ya udah kita maafkan, kita doakan saja. Ya orang berbuat zalim sama kita, ya sudah didoakan saja. Nggak perlu kemudian kita umbar, ya kita umbar kezalimannya. Tapi nggak ada manfaatnya sama sekali. Orang nggak bisa merubah kezalimannya, nggak ada faedahnya. Yang ada justru dosa. Kita berdosa. Ketika kita memaafkan, kita berpahala. Mana pilih kita itu di antara dua itu? Ya, memaafkan tentunya. Dan orang yang bertakwa cirinya juga adalah yang suka apa? Memaafkan manusia. Wal 'afina 'anin nas. Dalam surah Ali Imran 133 itu sampai Allah memberikan ciri orang yang bertakwa tuh. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa yang akan mewarisi surganya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam kondisi fis sarra wad dharra. Dalam kondisi lapang maupun apa? Sempit dia tetap berinfak. Ya. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, dia memaafkan manusia sebagaimana Nabi mudah memaafkan. Nabi, Pak, kalau kita bicara tentang orang-orang zalim sekarang kepada kita, Nabi itu jauh lebih banyak orang yang lebih zalim kepada Nabi SAW. Kita pernah nggak, Pak, kalau sholat ditarik leher kita? Pernah nggak? Nggak pernah. Nabi sholat ditarik, Pak, sampai ke jungkal. Pernah nggak kita sholat dilumuri najis, kotoran gitu kan? Kita alhamdulillah nggak pernah, Pak. Tapi Nabi SAW lagi sholat, Abu Jahal naruh kotoran onta, isi dalamnya dari onta itu kan semuanya najis di punggung Nabi. Nabi balas? Enggak, Nabi balas. Nabi kan tuntunan terbaik kita. Dizolimi oleh manusia, Nabi memaafkan. Bahkan sering saya sampaikan di sini kalau nggak salah. Ketika Nabi datang, Islam sudah kuat, datang dengan 10.000 pasukan lebih, mengepung kota Mekah yang masih pada saat itu Ka'bah itu ada 360 berhala ditaruh di Ka'bah. Nabi datang untuk membebaskan kota Mekah. Orang-orang Mekah pada saat itu, kafir Quraisy mengatakan apa? Muhammad dulu kita hina, kita ludahi, kita celak, kita katakan sahir, tukang sihir, memecah belah bangsa Arab. Sekarang dia datang dengan 10.000 kekuatannya. Kira-kira Muhammad mau melakukan apa kepada kita? Mereka dalam sejarah itu disebutkan, Pak. Tapi Nabi cuma mengatakan sampai datang ke kota Mekah tanpa peperangan, ya,
Karena Nabi sudah apa? Islam sudah tegak, sudah apa? Punya izzah, kemuliaan, ditakuti oleh bangsa-bangsa Arab dan bangsa di luar daripada Arab. Apa Nabi katakan ketika masuk Ka'bah? Ketika masuk kota Mekah. Kata Nabi apa? Siapa yang masuk ke rumah masing-masing dia aman. Yang kedua, siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dia aman. Dan yang ketiga yang unik. Ketika apa? Sebelum Nabi mengepung kota Mekah, beberapa hari sebelumnya Abu Sufyan ke tenda Nabi. Dan Abu Sufyan menyatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian Abu Sufyan balik lagi ke Mekah. Ya. Kata Nabi, siapa yang ketiga masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman. Walaupun Abu Sufyan baru masuk Islam beberapa hari, namanya diangkat, dimuliakan oleh Nabi. Tentu itu sebuah penghormatan banget bagi Abu Sufyan, Pak. Baru masuk Islam. Ya. Kemudian apa? Manusia itu dikumpulkan ya oleh Nabi SAW. Kemudian apa? Nabi maafkan. Dulu itu, yang dulu dia pernah ngeludahin, pernah mencela Nabi, bahkan memukul Nabi, bahkan mengusir Nabi dari Mekah. Itu kata Nabi, kalian pulang, kalian sudah aku maafkan. Masya Allah. Makanya turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat tuh manusia berbondong-bondong masuk Islam. Gara-gara ngelihat apanya? Ngelihat akhlaknya Nabi, Pak. Iya, Bu ya. Yang dilihat tuh akhlak. Ya. Mereka apa? Lihat Nabi itu pemaaf sekali. Enggak dendam. Ya. Oleh karena itu orang yang bertakwa, seorang penuntut ilmu, jaga ketakwaannya di hadapan Allah. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, hadisnya juga apa? Sahih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi katakan ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Dalam posisi apapun kalian apa? Ada, bertakwa itu dijaga. Ya, kita merasa diawasi oleh Allah. Dalam kondisi kita bersama-sama maupun sendiri, tetap jaga ketakwaan kita. Jaga akhlak kita di hadapan manusia, bahkan di hadapan Allah. Artinya contoh di hadapan Allah apa? Dalam kesendirian Allah melihatnya, sehingga dia nggak macam-macam dalam masalah perkara-perkara yang haram. Ketika dia mencari rizki, Allah melihatnya, sehingga dia cari rizki dari jalan yang halal saja. Ya, dan seterusnya. Ketika dia juga bergaul, dia jaga ketakwaannya, dia nggak menyakiti tetangga. Dia justru apa? Membantu tetangganya dengan kebaikan dan seterusnya. Ini seorang penuntut ilmu wajib menjaga ketakwaannya. Apalagi kalau kita bicara tentang nasihat takwa ini, Pak. Ya, wasiat takwa ini sering kita sampaikan. Wasiat takwa itu selalu tuh diingatkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Kan kita sering dengar kata-kata takwa kan? Allah menyuruh kita bertakwa. Contohnya ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Diingatkan lagi tentang takwa. Sering nih ayat-ayatnya mengingatkan tentang takwa. Bahkan bukan orang yang beriman saja diingatkan tentang takwa. Manusia pun diingatkan, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwa kepada Tuhan kalian. Allah ingatkan tuh tentang ketakwaan. Kenapa? Rasa-rasanya tidak ada satu bekal yang sedang kita kumpulkan untuk nanti kita menghadap Allah kecuali apa? Melebihi ketakwaan, nggak ada. Takwa sebaik-baik bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa kita kepada Allah. Maka kita hakikatkan hidup ini sedang apa? Dalam perjalanan musafir kita, Pak. Satu saat kita nyampe, Bu, ke apa? Kampung halaman kita. Nah, yang kita bawa apa nih di belakang? Ya, bekal. Bekal apa? Ya bekal takwa tadi, kebaikan semua. Jangan sampai kebaikan yang merasa kita sudah bawa nih sekantong mungkin apa? Besar, berat lagi kita bawa sampai di kampung halaman, taunya apa? Hilang. Karena apa? Ininya
apa namanya istilahnya tempat bawaan kita itu apa bocor, Pak. Nah, pembocor amal tadi banyak tadi itu. Salah satunya apa? Tadi suka nyebut-nyebut kebaikan, merendahkan orang, mencemooh orang, ya, menzolimi orang. Ya, itu nanti kita bawa kok semakin enteng, totonya bocor. Gara-gara kelalaian kita sendiri. Maka seorang penuntut ilmu itu wajib menjaga ketakwaannya kepada Allah. Dalam hadis yang terakhir tentang takwa ini Rasulullah ingatkan, kata Rasulullah dalam hadis yang apa? Yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi wal ghani wal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa apa? Cukup dengan karunia Allah, dan yang beramal dengan sembunyi-sembunyi. 3 golongan. Salah satunya golongan yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Nasihat yang kedua bagi seorang penuntut ilmu. Ini nasihat buat saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Penuntut ilmu itu wajib dia menghormati gurunya dan juga berterima kasih kepada guru-gurunya. Ini nasihat yang Masya Allah, Pak. Juga apa? Dari dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam apa? Hadis-hadis Nabi. Kita kalau seorang penuntut ilmu pasti kan suruh menuntut ilmu dengan guru. Ya. Karena memang begitu Islam itu sampai itu lewat apa? Orang yang menyampaikan. Islam datang ya, itu dari apa? Dari Allah kepada apa? Muhammad SAW. Ilmunya disampaikan dari Allah melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Itu bunyi apa? Hah? Oh, udah suruk. Cepat banget ya. Kirain suruk kan jam 8, ya kan? Ya bunyi. Maaf. Jadi apa namanya, Islam itu datang itu dengan apa? Dengan talaki, Pak. Nabi mengajarkan Islam itu kepada siapa? Para sahabatnya. Begitu pula ketika Nabi wafat, para sahabat menyampaikan ilmu kepada siapa? Para tabi'in. Begitu pula ketika para sahabat wafat semuanya, para tabi'in menyampaikan ilmu dari para sahabat kepada tabi'ut tabi'in. Nah, itu sampai kepada kita sekarang. Makanya yang benar itu menuntut ilmu lewat apa? Tadi, lewat talaki. Kepada siapa? Guru-guru kita. Ya, Quran sampai kepada kita lewat talaki, Pak. Hadis lewat talaki. Agama ini juga lewat talaki, sama. Makanya betul, semoga Allah merahmati imam besar kita, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa dalam syairnya? Lan tanalul ilma illa bisittah. Tidaklah engkau memperoleh ilmu kecuali dengan 6. Salah satu di antara 6 itu, di samping al-hirs, ilmu itu dicapai dengan kesungguhan, nggak boleh bermalas-malasan atau setengah-setengah. Dengan harta, ilmu itu ya harus berkorban, Pak. Yang namanya menuntut ilmu ya haruslah beli kitab, ya kan gitu. Kemudian naik kendaraan ya pakai harta gitu loh ya. Kemudian ilmu yang unik kata Imam Syafi'i apa? Bisuhbatil ustadz, bersama guru, nggak mungkin sendiri, ya. Belum lagi yang lainnya itu apa? Watuluz zaman, masa yang panjang. Nggak mungkin ilmu cuma sehari dapat ilmu, enggak, bertahun-tahun. Orang kalau S1 aja berapa tahun? Orang kalau S2 tambah lagi berapa tahun? Orang S3 berapa tahun? Memang ilmu butuh apa? Tuluz zaman, apa namanya? Waktu yang apa? Yang panjang gitu. Ya. Salah satunya adalah ilmu bisa diperoleh dengan apa? Kita duduk dengan apa? Dengan guru. Dan ketika kita menuntut ilmu lewat guru, hormati guru kita. Ya, bagi seorang penuntut ilmu wajib dia menghormati guru dan berterima kasih dengan ilmu yang disampaikan. Jangan sampai kemudian orang lupa dia menghormati guru-gurunya. Ya. Para salaf terdahulu, para ulama terdahulu, Masya Allah, ngerti ini tentang hadis ini. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, kata Nabi, laisa minna
Man lam yujilla kabirana, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Kemudian wa yarham saghirana, dan dia tidak menyayangi yang lebih muda, yang lebih di bawahnya. Kemudian wa ya'rif li'alimina haqqahu, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui haknya para ulama. Para ulama orang yang berilmu. Artinya orang yang berilmu pun punya hak, Pak. Yang mengajarkan ilmu kepada kita punya hak dari kita, yaitu salah satunya dimuliakan, dihormati. Saking para sahabat itu memuliakan Nabi SAW, kalau Nabi bermajelis, itu kata Abdullah ibnu Mas'ud, aku lihat para sahabat itu kalau duduk di majelisnya Nabi, seakan-akan di pundak mereka, di kepala mereka itu ada burung yang nemplok. Saking khusyuknya. Dan mereka para sahabat tuh nggak berkata kecuali setelah diizinkan oleh Nabi. Terus saking menghormati guru. Oleh karena itu orang-orang dulu, Pak, di antaranya yang saya baca itu kisah dari ibunda Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i kecil selalu tuh ibundanya mengajarkan, karena Imam Syafi'i kan yatim. Ya. Kalau suruh mau berangkat menuntut ilmu diajarkan oleh ibunya. Berpakaianlah engkau bagus, wangilah engkau menghadap guru. Duduklah di majelisnya dan tidak boleh bicara kecuali kalau diizinkan olehnya. Itu selalu tuh, Pak. Makanya orang-orang dulu itu memahami benar bahwasanya adab itu mendahului ilmu. Adab dulu diajarkan, Pak. Ya. Karena hari ini banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Ya. Dan orang yang seperti ini dia punya ilmu tapi nggak adab. Ya. Gurunya malah dilawan. Gurunya malah direndahkan. Dan itu terjadi. Ada orang, saya lupa ini namanya, ada orang yang kemudian keluar dari majelisnya Al-Imam Hasanul Basri. Gara-gara beda pendapat dengan Imam Hasanul Basri, dia keluar ya dari majelis gurunya dan kemudian mendirikan sekte sesat. Gara-gara keluar dari Imam Hasanul Basri. Cuma beda pendapat doang. Kemudian dijelek-jelekkan gurunya. Nah, ini ilmunya nggak berkah nih. Makanya di antara keberkahan ilmu yang kita tuntut adalah menghormati guru kita, Pak. Walaupun guru kita tadi mungkin lebih muda dari kita. Ya, apalagi dia lebih tua, harusnya kan lebih hormat, kan gitu kan? Hari ini banyak orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Ya, orang yang seperti ini akan muncul kesombongan, Pak. Makanya Nabi mengajarkan Islam mengajarkan adab dan ilmu. Ilmu tanpa adab akan sombong, adab tanpa ilmu akan sesat. Ya. Jadi orang ilmu tanpa adab dia akan istikbar. Dia merasa oh yang lain mah nggak punya ilmu. Dia merasa sombong. Tapi adab dia punya, tapi nggak dibangun di atas ilmu yang benar. Dia akan sesat, Pak. Contohnya ya banyak sekarang terjadi, Pak. Ngajarin adab tapi tanpa ilmu. Ya. Kalau kita bicara tentang contohnya cium tangan, yaitu mubah saja, Pak. Ya boleh, Bu, cium tangan. Tapi ketika ada orang yang mengajarkan adab, menghormati yang tua dengan cium tangan, sampai dia suruh sampai seakan-akan ruku, bahkan sujud, ini yang jelas sesat nih. Ya. Ada nggak orang yang sampai begitu, Pak? Terjadi apa nggak? Iya ada. Kita lihat videonya tuh. Santrinya mau dapat ijazah, tapi dia cium kaki kiainya dulu. Ada kan? Ngelihat apa enggak? Kalau nggak ngelihat ya nanti lihatlah di rumah, ya kan? Cari. Nah itu pesantrennya yang katanya kiainya sendiri yang bilang saya bisa ngomong sama semut. Nah itu tuh pesantrennya tuh. Ya, dia nyuruh santrinya cium kakinya. Dari mana ini tuntunan dari Nabi? Nggak ada. Memang betul menghormati yang tua adab, betul ya. Tapi adab ditegakkan tanpa ilmu jadi sesat, Pak. Ini nggak boleh. Di India contohnya, India. Di sini mudah-mudahan nggak ada orang India ya, nggak ada kan? Nggak ada. Coba sampai menghormati ibu itu adab nggak? Menghormati kan orang tua, tapi sampai Sampai cium kakinya kan? Kan gitu di India. Ya, sampai ke bawah ini jelas enggak?
nggak diajarkan. Jadi sesat. Adab tanpa ilmu jadi sesat gitu, Pak. Ya. Atau menghormati orang tua, ya, itu kan adab juga. Kemudian orang tuanya di mana? Di sana misalkan beberapa meter, kemudian kita apa? Kita apa tuh namanya? Ngesot, Pak. Saking menghormati yang tua betul adab, tapi tanpa ilmu jadi sesat. Sungkeman misalkan, sompok gitu kan. Nah, biasanya yang Jawa kan banyak misalkan. Kayaknya wajah-wajahnya Jawa lah, ya kan. Makanya kalau nikah udah nggak usah macam-macam, Pak, nggak usah neko-neko. Syariat Nabi aja yang ditegakkan, selesai, berkah itu nikah, gitu ya. Kalau mau cium tangan, ya malah nggak apa-apa. Tapi ya dalam kondisi berdiri, kemudian cium ayahnya keningnya, cium ibunya keningnya, udah selesai. Nggak perlu kemudian sampai dipandu dari berapa meter, kemudian dia sampai ke bawah, nggak perlu. Ini justru akan menimbulkan kesalahan besar dari sisi agama, ya, sampai ngosot-ngosot begitu, ya. Jadi ingat, orang yang berilmu tanpa adab sombong. Orang yang beradab tapi nggak ditegakkan dengan ilmu, dia akan sesat. Oleh karena itu tetap kita menghormati guru sesuai dengan apa yang dituntunkan, Pak. Nggak juga berlebih-lebihan. Kami dulu kalau di pesantren, ya guru kita belum diri, kita juga nggak diri, menghormati. Nah coba sekarang anak-anak sekarang, gurunya masih duduk, dia udah langsung ya kan. Ustadznya masih duduk di sini, jamaahnya udah langsung gitu. Dulu kami di pesantren nggak begitu. Bahkan kiainya mengambil sendal, kita ambilin. Nih Pak Kiai. Sewajarnya saja. Tasnya kita bawain, ya. Kalau perlu dia kiainya jauh, kita jemput. Nah itu penghormatan. Nah ini Ustaz Sukron nggak pernah dijemput kalau kajian ke sini. Minum dulu dah ya. Jauh loh Pak, jauh loh. Enggak, itu bercanda dong. Jangan diambil pananang ya kan. Jangan diambil hati ya kan. Bismillah. Ya. Ya, kode enggak lah dekat. Ada guru kita yang kadang-kadang punya kebiasaan unik, ya. Ya, dia kalau minum udangan, ya sediakan udangan. Jangan air putih saja. Ini juga bukan sindiran, ya kan? Bukan. Ya benar-benar, saya punya guru itu, masya Allah, kalau nggak susu dia kayaknya gimana? Kita sediakan susu, ya. Ya. Kayaknya bulan depan ada wedangan nih. Udah susu nih, nggak usah ya kan, air putih juga cukup ya kan, ya begitu Pak, ya walaupun cuma sekedar tas penghormatan, saya bawakan Ustaz, saya bawakan guru, masya Allah, walaupun dia nggak minta, ya pintunya dibukakan, maksudnya pintu kendaraan dibukakan, itu penghormatan demi Allah, ilmunya jadi berkah, ya ilmunya jadi berkah. Guru kita ngajarin sesuatu kepada anak kita, dihormati juga. Walaupun nggak ngajarin kepada kita, tapi anak kita, keturunan. Nah, ada seorang salaf terdahulu, para ulama terdahulu. Sampai Imam Abu Hanifah, di antara 4 imam yang masyhur. Imam Abu Hanifah yang pertama kan. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang masyhur nih salah satu Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau rahimahullah ta'ala pernah memberikan 100 ekor kambing sebagai upah kepada guru anaknya, Pak, mengajarkan beberapa ayat Al-Quran. 100 ekor kambing, Pak. Ketika ditanya, banyak banget. Itulah penghormatan, ya. Kalau kita, guru-guru kita sekarang guru ngaji dikasih 100 ekor kambing, wah dia nggak bakalan telat tuh ngajar. 100 ekor kambing, beberapa ayat, coba bayangkan. 100 ekor kambing, satu kambing yang paling rendah berapa sekarang? Taruhlah 2 juta. Atau 1,5 juta lah ya, kali 100 sudah berapa? Itu beberapa ayat Pak, apalagi semua, wah dia semangat ngajarin semua itu. Tapi kan sekarang kita nggak begitu. Kita kadang suka perhitungan sama guru ngaji anak kita. Apa bunda? Ya itu buat guru ngaji, perasaan kemarin udah 150, ya 150.000 ya kan. Giliran anak kita mau kursus bahasa bahasa Jepang misalnya, berapa? 6 juta, langsung transfer, langsung Pak. Tapi ketika guru ngaji kok berhitung gitu. Walaupun mungkin guru ngaji kita di masjid-masjid nggak minta, insya Allah nggak minta Pak, nggak minta.
Bapak Ibu kenal Dokter Syafiq Basalama itu? Kenal ya? Dia pernah cerita Pak sama kami. Dia pernah cerita di Irian waktu dia dakwah. Ya, di Irian waktu dia dakwah itu cuma dibayar dengan palawija, singkong gitu kan. Makanya ketika dia di Jakarta dia lagi kajian itu ada apa namanya kayak ya pohon-pohon kecil gitu ya, pot lah ya, pot kecil hiasan. Dia nangis, dia ingat waktu dakwah di Irian karena waktu di sana dibayar dengan gituan. Ya, ya dengan makan kayak daun-daun gitu, apa palawija gitu, singkong. Ustaz kami nggak bisa memberikan apa kecuali ginian pisang gitu. Ya memang kemampuan mereka di sana begitu, tapi dakwah tetap harus jalan. Sama kita menghormati guru-guru anak kita. Ada seorang salaf yang lainnya itu sampai ketika dia mau jemput anaknya dari sebuah madrasah, dia tunggu sama orang tua yang lainnya, dia duduk. Kemudian ketika anaknya keluar, gurunya juga ikut keluar, diantar oleh gurunya, itu dia berdiri, Pak. Bu, dia berdiri. Ya. Kemudian ditanya sama sebelahnya, kenapa engkau berdiri? Karena aku menghormati guru anakku. Walaupun dari kejauhan. Itu sampai orang dulu tuh begitu menghormati guru, Pak. Bapak Ibu kenal, kalau di Indonesia terkenal nih, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, walaupun ada sebagian menyebut Al-Jailani, yang benar Al-Jilani. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar. Syekh Abdul Qadir itu pernah punya murid, Pak. Ya, pernah punya murid. Kemudian dihukum oleh Syekh. Tapi orang tuanya nggak nerima, Pak. Nggak nerima. Orang tuanya Pak nggak nerima. Anaknya dididik oleh syekhnya dihukum lah dengan satu hukuman. Akhirnya Pak, dia tarik itu anaknya keluar dari majelis ini. Kata Syekh silakan. Tapi di perjalanan pulang, ayahnya ini minta cerita emang kejadiannya gimana. Anaknya cerita apa adanya. Ternyata yang salah siapa? Anaknya. Akhirnya dia mau balik lagi. Dia balik lagi ke madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir ditolak. Ya, udah telat. Karena apa? Nggak menghormati guru. Ya, tidak menghormati guru. Orang dulu itu, ya, kalau dididik oleh gurunya dia, masya Allah, Pak, lebih banyak menerima. Nggak seperti sekarang. Guru didik peserta didiknya, malah gurunya dipolisikan, diadukan ke HAM. Cuma sekedar anaknya dijewer sama gurunya, betul kan? Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan yang ini enggak nih, yang hadir sekarang. Kamu diapain sama guru? Ditarik. Oh, yang sebelah mana? Kanan. Besok kalau bisa yang kiri juga gitu. Karena guru insya Allah mendidik gitu, Pak. Kami dulu masih tahun-tahun 75, 76. Kalau ngaji itu ada, kalau nggak bisa dia apa? Nah, ini ada yang ngalamin lah. Ada yang ngalamin kan? Saya itu kalau tahun-tahun itu dulu kalau ngaji, Pak, Bu, itu apa namanya, kalau telat itu dihukum. Hukumnya apa? Nimba. Mending kalau kayak sekarang kita cuma pakai apa langsung mesin ya. Dulu pakai pompa kodok, tahu pompa kodok? Ya, yang bunyi ketak ketak ketak. Atau dari timbaan ya. Ya, airnya apa ember kecil masukin ke sumur kemudian kita nimba. Kita karena telat. Kemudian apa? Udah isi semuanya itu bak mandi buat para santri udah selesai sih. Kemudian kita duduk di majelis, kata kayaknya Pak, ngapain lo? Ya mau ngaji. Udah selesai, besok lagi lo datang gitu, Pak. Tapi kita sakit hati gak? Enggak. Besok kita datang lagi, telat lagi, suruh nimba air lagi. Dan kita cerita sama orang tua. Kata orang tua apa? Makanya lo jangan telat gitu. Masih mending satu bak. Coba kalau apa? Beberapa bak. Tapi orang tua sekarang enggak, Pak. Ya anaknya baru sekedar di apa namanya kepala diapain sama guru, nggak bisa ngerjain matematikanya, gurunya yang diadukan ke mana? Orang tua nggak ngerti nih, dia kagak duduk di majelis Masjid Az-Zumar. Suruh ngaji itu orang tua begitu. Dia nggak menghormati guru. Ingat ilmu anak kita berkah karena menghormati guru, termasuk kita menghormati, Pak. Sekali lagi janganlah. Lihat ada kisah yang menarik, kita tutup. Ini karena tadi udah bunyinya 2 kali ya. Udah bunyi 2 kali ya. Ya kita sampai nunggu yang bunyi 5 kali lah ya kan.
Ibnu Abbas, sahabat Nabi ini, ketika ngelihat Zaid ya bin Thabit, salah satu penulis wahyunya Nabi. Ini orang yang berilmu Zaid nih. Naik kendaraan, Ibnu Abbas yang juga sama berilmu. Ibnu Abbas itu ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kata Nabi kepada anak kecil ini, berikan dia kefakihan, kefahaman tentang agama, dan berikan dia ilmu tafsir, ilmu takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Ini didoakan nih. Ketika Ibnu Abbas ngelihat ada Zaid naik kendaraan, dia Masya Allah langsung menghampiri kendaraannya, dia tuntun kendaraannya. Zaid bin Thabit ini merasa agak sungkan. Kenapa? Ini anak dari pamannya Nabi loh. Dan ini juga orang yang berilmu. Kata Zaid, udah nggak usah wahai Ibnu Abbas. Apa jawaban Ibnu Abbas? Beginilah Nabi mengajarkan kepada orang yang berilmu. Saking menghormati itu Pak. Beginilah kami diajarkan Nabi menghormati orang yang berilmu. Walaupun dia juga berilmu. Ya, makanya nasihat ini penting bagi kita. Walaupun belum selesai kajian kita, insya Allah nanti bulan yang akan datang kita lanjutkan nasihat-nasihat berikutnya. Tapi hormati guru kita sewajarnya saja, ya, hormati. Kenapa? Jangan-jangan keberkahan ilmu yang Allah berikan kepada kita itu lewat itu. Walaupun mungkin kita kadang nyatet juga enggak, kemudian juga kalau ditanya juga enggak nyambung. Misal, loh kok ketawa? Ngerasa kali ya. Tapi kita tetap menghormati. Jangan-jangan lewat penghormatan dengan orang yang mengajarkan ilmu, ilmunya jadi berkah, jadi bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Mungkin ini ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Satu, ya silakan Pak. Makasih Ustadz. Ustadz, itu mengenai menuntut ilmu Ustadz ya. Ya. Nah, misalnya kita mengajak keluarga atau teman ya yang memang belum datang ke majelis ilmu, tapi dia maunya pertama kali adalah maunya lewat online Ustadz. Itu gimana Ustadz? Apakah kita tetap ajak dia lewat offline, apakah dia belajar dulu lewat online Ustadz? Makasih. Tayyib. Barakallahu fiik. Nah ini yang kadang suka kita lupa juga, atau kita kadang suka di zaman yang serba digital ini kita remehkan. Kata para ulama, al ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu didatangi. Orang-orang dulu Pak, ini nganterin anaknya. Ayo, ya. Syekh, kami nitip. Ya. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, ya, itu mengantarkan Anas kecil itu ke majelisnya Nabi. Nitip sama Nabi. Bahkan apa? Beliau dititipkan, Anas nih waktu umur 7 tahun dititipkan di rumah tangga Nabi, membantu Nabi. Ya. Didatangi itu ilmu jadi berkah. Bukan justru ilmu yang mendatangi kita. Kalau memang kita masih mampu datang ilmu Pak, jalannya aja itu udah berkah. Dapat pahala. Duduknya tadi 4 yang tadi sudah disebutkan. Ya. Belum lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Makanya apa? Ilmu itu didatangi. Emang sekarang kita nggak menafikan ya, nggak menafikan teknologi begitu canggih, tinggal klik gitu kan gitu. Betul kan? Tapi Masya Allah, ilmu itu kata Imam Syafi'i tadi, diantara yang belum disebutkan wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Ya. Tidak boleh bermalas-malasan, tinggal duduk di kursi sambil senderan, tinggal klik TV gitu kan. Kita menuntut ilmu. Iya betul dia dapat ilmu, tapi keberkahannya sangat jauh beda dengan orang yang yang dia ngeluarin kendaraannya atau dia berjalan, kemudian dia tempuh berapa puluh kilometer datang ke majelis ilmu, itu jelas berbeda. Maka sarankan, kalau menurut saya nasihat saya, sarankan kepada yang bersangkutan, ya dia datang, anterin atau bareng kita, nggak apa-apa, duduk di majelis ilmu, berat atau ringan, pokoknya kita duduk di majelis ilmu. Ya, jadi jangan sampai kita menggampangkan, serba instan. Ya, kalau bisa kita ya penggunaan teknologi sesuai dengan keperluan saja. Tapi untuk menuntut ilmu datang, ini kayak sekarang nih, kita datang ke majelis Pak. Ya, jangan sampai kan ada ininya juga nih, ada Zoom nih, di rumah aja lah. Ya, apalagi tadi gerimis-gerimis dikit Ustadz, gitu kan? Ustadz juga kan tahu. Lagi juga Ustadz kenapa datang gerimis? Lah, ya kan? Kadang ada yang begitu dia, ya kan? Ya udah saya online aja. Kalau bisa datang. Oh, rumah cuma 500 meter. Ada nggak di sini yang rumah sampai
puluhan kilometer, ada nggak? Nggak ada, iya kan? Ya, ya dekat-dekat datang Pak, melangkah, kaki kita jadi saksi, ya kan? Kaki kita jadi saksi, tangan kita, mata kita juga jadi saksi. Lebih baik apa? Offline, ya kan? Online insya Allah sudah lah. Semoga Allah jaga negeri ini. Kemarin online sudah gara-gara apa? Gara-gara COVID udah selesai. Ya sekarang apa? Offline, datang supaya berkah. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ulang. Tayyib. Barakallahu fiik. Kalau kita nyimpannya di bank syariah, insya Allah tidak, Pak. Ya, kalau kita nyimpannya di bank syariah, insya Allah aman. Karena ada bagi hasil, walaupun ya nggak sebesar seperti konvensional. Ya, tapi nasihat saya, jangan kita simpen dalam rangka kita dapat tambahannya lagi di bank-bank konvensional, nggak usah. Ya, pindahkan ke bank-bank apa? Syariah. Dukung kalau bisa apa? Tegaknya bank-bank syariah yang memang insya Allah ya kita berprasangka baik, terlepas dari segala kekurangan masih ada gitu ya. Kita dukung bank-bank syariah yang ada di negeri ini, simpan di situ Pak. Kecil Ustaz, tapi itunya bagi hasilnya yang kita harapkan bukan kecilnya tapi berkahnya. Ya, jadi kita simpan, kita alihkan di bank-bank syariah. Kalaupun misalkan masih ada simpanan kita di bank konvensional, ya ambil pokoknya saja. Adapun bunganya tentu ini haram. Ya bunganya ini apa? Haram, dan kita jauhi itu. Jangan sampai kemudian kita justru memakai dari tempat-tempat atau hasil-hasil yang ribawi. Ya, sudah saatnya. Kecuali kalau dulu belum ada bank syariah misalkan, dalam kondisi terpaksa, ya dalam kondisi darurat. Kalau sekarang bank syariah udah banyak, ya kan gitu, simpan. Mau di Indonesia silakan, bank syariah di mana? Di Arab silakan Bapak. Sehingga satu pekan sekali Bapak bisa ambil ke Arab, pulang pergi silakan saja. Ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau misalnya di Dubai ada yang syariah juga bagus, ada di Turki macam, misalkan yang syariah lebih bagus dari Indonesia, dia karena perputarannya juga lebih bagus, lebih amanah, silahkan. Tapi yang jelas di bank syariah. Mudah-mudahan kita terjauh dari yang namanya ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Surat apa? Surat utang negara. Saya nggak ngerti kalau surat utang negara itu bentuknya apa? Dalam bentuk uang. Sama, coba Bapak tanya di bank syariah, ada nggak yang seperti itu produknya? Kalau ada, alihkan saja ke syariah. Ada nggak? Kayak gitu ya? Ada apa tidak? Kalau misalkan yang surat utang negara di bank syariah, ada nggak produknya? Tanya dulu Pak, ikhtiar dulu. Ya, ikhtiar dulu. Kalau misalkan memang masih tidak ada, wallahu alam, dalam kondisi darurat, ya mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Tapi kalau sudah ada, ternyata di bank syariah Indonesia atau di syariah yang lainnya ada ternyata, maka saran kita dialihkan. Ya, wallahu alam bishawab. Taib. Yang berikutnya ada? Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya. Mau bertanya sekarang ini, apalagi topiknya ini kan nggak jauh dari adab Pak. Ya. Sekarang ini adabnya itu anak-anak muda itu kayaknya nggak pas gitu Pak untuk orang-orang tua gitu loh. Karena kondisinya memang udah zamannya udah globalisasi itu udah nggak karu-karuan antara etika anak sama orang tua, sementara menyikapinya kita tuh seperti apa Pak Ustadz untuk sekarang ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga problem kita sekarang ya. Ya, problem kita. Anak-anak muda kita kadangkala sering tidak beradab dengan orang-orang tua. Padahal tadi Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih, laisa minna, bukan termasuk golongan kami.
Orang yang apa? Man lam yujil kabirona, yang tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Nabi SAW itu ketika ayahnya Abu Bakar yang sudah rambutnya putih semuanya didatangkan oleh Abu Bakar bertemu dengan Nabi, Masya Allah, Nabi berdiri, Pak. Ayahnya Abu Bakar nih, Nabi berdiri. Kemudian Nabi bertanya, kenapa engkau tidak panggil aku? Kenapa engkau harus ke sini? Ya Rasulullah, dia mau masuk Islam. Nah, engkau bisa panggil aku. Kemudian Nabi mendatangi dia. Tuh Nabi akhlak kepada orang yang tua. Walaupun yang tua ini masih musyrik tadinya. Walaupun masih musyrik. Dan Islam juga mengajarkan walaupun orang tua kita masih apa? Masih kafir gitu ya. Tetap disuruh dalam surat Al-Isra itu. Ya, wa qul lahuma qaulan karima. Tetap kita berkata yang baik. Ini adab diajarkan. Ya. Tetap waqfid lahuma janahadzulli, walaupun orang tua kita mungkin masih Konghucu atau masih apa agama lain, tetap nggak boleh kita merasa kita udah dapat hidayah kemudian kita merendahkan dia, nggak boleh. Dia orang tua kita. Kan suka ada anak yang sudah muslim tapi orang tuanya masih kafir, ya kan? Masih, tapi tetap menghormati. Tapi kalau wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kalau orang tua mau mengajak kamu untuk berbuat syirik gitu ya, maka tidak boleh taati. Tapi tentang apa? Kebaikan, kemudian penghormatan tetap walaupun dia beda keyakinan. Nah, bagaimana kita mensikapi anak-anak muda yang sekarang ini? Satu, tentu Pak, anak-anak muda kita ini suruh dia duduk di majelis ilmu. Karena tidaklah mungkin adab itu diperoleh kecuali dia duduk di majelis. Dan sekarang maaf, majelis anak muda, anak-anak sudah banyak belum? Sudah banyak. Tuntun anak-anak kita. Makanya antarkan anak-anak kita. Nah, ada kajian buat kamu. Ya, Bapak kajiannya mana? Ada di Az-Zumar, ya kan? Kalau kamu ini ada, hadir. Kita anterin, jadi pahala buat kita juga. Atau dia berangkat sendiri, ongkosin. Kalau dia butuh kitab, katanya kata Ustadz mudanya dia butuh kitab, beliin. Ya, jangan kita ragu supaya lambat laun si anak ini mengenal tentang adab, mengenal tentang Islam, termasuk nanti bagaimana bergaul dengan baik kepada orang tuanya atau orang yang lebih tua daripadanya. Dia belajar dari majelis ilmu, Pak. Ya. Jadi anak-anak kita dibelajarkan, Pak. Nggak mungkin anak-anak muda kita itu berubah akhlaknya, adabnya kalau dia tidak menuntut ilmu, nggak mungkin. Kemudian yang kedua, batasi kalau bisa pergaulannya. Jangan nggak boleh bebas sama sekali, Pak. Siapapun misalkan yang begajul, tahu begajul? Yang rusak gitu ya. Oh, nggak apa-apa itu kamu. Oh, kamu mau kemana? Itu sama si fulan. Padahal kita tahu si fulan tukang minum, misal gitu ya. Kita protek, Pak. Jaga. Kenapa? Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nahra. Jangan sembarangan. Anak-anak kita bergaulnya kita tahu tuh, oh si fulan, oh ya anak kayak Pak Ustadz, si fulan teman dekat, dia tahu orang tuanya, saya tahu gitu kan. Nah, udah silakan. Tapi kalau yang nggak jelas, yang suka ngomongnya kotor, yang ngomongnya jorok sama orang tua yang lebih tua juga dia nggak adab, jangan kasih kesempatan anak kita bergaul. Ya, batasi pergaulan mereka, Pak. Jangan sampai kemudian main bebas-bebasnya. Mau kemana kamu? Ya sama teman-teman itu. Oh ya bagus lah, berarti kamu gaul. Bukan soal gaul. Ya hati-hati, Pak. Itu tanggung jawab kita loh. Ya ingat kata Nabi SAW, orang tua punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nanti ditanya tuh, terutama suami. Ya kalau bisa tahu kita siapa teman-teman anak kita. Ya, kalau memang dia baik. Karena kata Nabi, duduk bermajelis dengan orang yang soleh seperti punya teman tukang minyak wangi. Itu penting, Pak. Ya jangan sampai kita kemudian membebaskan anak-anak kita, jangan. Termasuk kita selalu komunikasi kepada anak-anak kita. Kamu di kampus siapa aja yang ngobrol ya dengan cara kita lah ya. Masya Allah, saya punya teman, kadang suka ngingetin sholat. Nah ini bagus nih. Gitu, dia suka bawa buku-buku keislaman. Mana contoh bukunya? Ini Pak, ini Bu, misalkan gitu. Nah, ini bagus misalkan. Tapi kalau misalkan dia cerita, ya kan, teman-temannya yang rusak, kita batasi. Ya jaga pergaulan. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, doakan kesucian mereka, pergaulan mereka, gitu ya. Didoakan dalam doa-doa kita. Ya, kalau bisa anak kita dijaga dengan doa. Ya supaya Allah lindungi mereka,
Seperti itu Pak. Ya. Maksudnya begini Pak, korelasinya kalau kita di kantor-kantor kita Pak, ada anak muda yang masuknya itu pakai ordal, jadi nggak melalui tes. Jadi dia mentang-mentang gitu Pak. Nah, kelakuannya di kantor tuh kayaknya dia yang paling berkuasa gitu. Padahal dia kan nggak ada apa-apanya gitu. Baru masuk masih nol pengalamannya. Sementara dia masuk pakai ordal dan orang tuanya pejabat, itu yang bikin nggak pas gitu Pak. Ya ini karena memang masanya udah begitu lamanya seperti itu. Coba kalau kemudian kita mulai untuk mereka duduk di majelis, nggak bakalan ada yang namanya ordal-ordal begitu Pak. Ya. Bagaimana kita mensikapi orang apa yang masuk dengan ordal? Ya kalau memang kita bisa mampu memberikan nasihat yang baik, gitu ya. Taruhlah dia sudah masuk karena lewat ordal misalnya gitu ya, tapi dia nggak punya ilmunya kan? Ya kita ajarkan mereka. Ya kita nggak bisa merubah sistem tadi. Di Indonesia susah mengubah sistem ordal, ya kan? Kita nggak punya kekuatan, ya sudah. Tapi kita punya kekuatan. Wahai anak muda, kamu yang saya tahu kan gitu, ngomong berdua kita, itu kan nggak punya ilmu. Coba kamu belajarlah dari kita ini, ajarkan mereka, ajarkan ilmu, ajarkan adab juga. Kalau bisa nggak boleh kemudian apa, dada dibusungkan karena engkau mentang-mentang orang dalam, kemudian yang masuknya juga punya nama di urusan ini. Ajarkan tentang adab kepadanya, kita jadi pahala Pak. Merubah sistem kita nggak bisa mungkin, betul kan? Merubah sistem nggak bisa. Tapi kita bisa, sebagaimana Nabi tuntunkan apa? Apabila kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan apa? Dengan tangan kita. Kita bisa tuh. Sini, anak muda, kamu kan baru. Kami lihat kamu begini-begini. Kalau bisa jangan. Apalagi kamu muslim, kami ajarkan. Ini Islam mengajarkan demikian. Ya gitu ya. Ajarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang apa? Tidak menyakitinya, ajarkan anak-anak muda kita ini. Jangan lupa tadi pesannya, ngaji apa enggak? Ya, udah sebesar ini ngaji sampai kita mati tadi. Kan gitu kan? Ngaji kalau bisa, kamu ngaji. Banyak sekarang pengajian-pengajian di kantor kan ada pengajian, hadir. Supaya kamu tahu bagaimana beradab kepada orang tua, bagaimana kemudian apa nanti kalau kamu punya perusahaan, kamu enggak sembarangan tadi pakai sistem-sistem orang-orang yang apa? Yang dimasukkan begitu saja tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sisa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajukan satu pertanyaan, tapi sebetulnya malu saya mengajukannya. Tapi karena ini barangkali penting untuk saya ajukan. Kira-kira 1 bulan yang lalu, kami teman-teman waktu masih kerja, itu udah 40 tahun yang lalu Ustaz ya. Kemudian kita kumpul di rumah saya, ya, ada 8 orang itu, ya. Di antaranya ada yang wanita, ya, wanita non muslim lagi gitu ya. Terus saya sambut di depan rumah, datang dia di peluknya saya Ustaz. Saya apa? Di peluknya, jadi dia perempuan, udah tuh non muslim gitu ya. Tapi saya gimana? Saya tolak nggak bisa gitu ya. Jadi dalam hal ini saya mohon ampun sama Allah, ya Allah ampuni ya Rasulullah. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti ada pertemuan lagi, jatuh peluk lagi saya nanti. Bagaimana saya begitu? Terima kasih. Sudah benar insyaallah Bapak minta ampun ya kan? Karena yang dipeluk ya bukan siapa-siapa gitu ya. Sambil kalau bisa kasih nasihat, besok jangan sembarangan ya gitu ya. Kalau misalkan apa namanya kita tanpa disengaja atau kemudian dia totonya nyosor sendiri gitu ya. Orang-orang sekarang main nyosor-nyosor aja kan, main cipika-cipiki ya. Kita apa maksudnya nggak bisa menghindar. Syukur-syukur kalau kita memang bisa menghindar, walhamdulillah. Dan Allah melihat apa? Kesungguhan kita untuk mengamalkan agama ini, ya. Bukan siapa dia itu, bukan mahram kita, maka nggak boleh, kan gitu ya. Tapi dia tiba-tiba nyosor Ustaz, ya sudah itu hadiah sajalah, anggap aja gitu ya. Cuma besok jangan diulang lagi, ya kan? Jangan nyindir-nyindir, hadiahnya mana? Ya nggak boleh, baru dosa itu, ya kan? Jadi jangan sampai kita ulang-ulang gitu ya. Kalau yang tidak sengaja, bahkan Nabi pernah kan memalingkan seorang sahabat yang dia lewat wanita dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya pandangan pertama ya memang dibolehkan, tapi yang berikutnya menjadi panah-panah iblis. Artinya kalau memang kita astagfirullahaladzim ya sudah dipalingkan. Ya, kalau tadi kemudian kita main dia nyosor saja begitu ya, kita tiba-tiba memang kepelukan
ya sudah, itu insya Allah dimaafkan dan kita iringi juga dengan apa? Istighfar. Tapi jangan menikmati, ya kan? Kalau udah pasti peluk, udah langsung apa namanya? Udah, apa kita bukan mahram. Jangan lama juga nggak apa-apa nih. Ya itu nggak boleh namanya. Itu baru dosa gitu ya. Ya walaupun sudah tua tetap Pak, ya kan? Sinyal Bapak buktinya bertanya masih punya sinyal berarti, ya kan? Coba kalau Bapak nggak bertanya, jangan-jangan sinyalnya udah redup, ya kan? Bapak bertanya pasti sinyalnya masih kenceng, ya kan? Jadi orang sekarang itu nggak bicara tua muda Pak, ya. Naudzubillah min dzalik, di mana tuh yang Masya Allah udah 76 tahun tapi masih diperkosa, coba bayangkan. Padahal 76 tahun apa sih istimewanya, ya kan? Yang terlihat, ya kan? Yang terlihat, tapi bejat nih orang, ya. Orang ini bejat. Dalam artian kok apa namanya, wanita udah 76 tahun kok masih digitukan gitu. Makanya kita jaga Pak, diri kita tetap kita jaga. Ya walaupun sudah tua. Nah ini saya pesan sama ibu-ibu, saya udah 70 Ustaz, tetap tutup auratnya. Kecuali kepada suami, kepada anak-anak kan gitu. Ya tetap kalau ke tukang sayur tetap jangan ngablak begitu, auratnya terbuka, ya kan, pahanya terlihat, enggak boleh. Tapi kan enggak ada rasa Ustaz. Ya menurut ibu enggak ada rasa. Coba kalau anak-anak muda yang lewat, ya Allah nenek-nenek tapi kok masih halus gitu ya. Repot kalau dia nanti berpandangan begitu, ya kan, hati-hati ya. Insyaallah cukup dulu karena udah 6:30 kurang. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Masih ada gak ya? Ramadan maksudnya? Enggak, maksudnya Ramadan masih belum ya? Masih ya? Atau nanti ya nanti kita lihat saja. Tapi Ramadan insyaallah juga kita isi ya di majelis Ramadan nanti. Semoga Allah SWT panjangkan umur kita, bisa merasakan nikmatnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita Ramadannya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di majelis ilmu, kita hidupkan masjid ini dengan kegiatan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan siapapun ya, mungkin kita atau siapapun yang telah andil dalam majelis ini atau masjid ini, semoga Allah jadikan pahala jariah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan, dosa-dosa kita baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.